dalam hal-hal tertentu, misalnya debu, karena itu cesium itu menempelnya debu bukan gas, pakai masker cukup. Tapi tadi pertanyaan jarak itu tergantung seberapa besar radiasi di situ. Tapi saya menyarankan kalau bisa jangan mendekati. Terima kasih masih bersama kami, masih bersama Pak Jarod, peneliti ahli utama BRIN. Pak Jarod, tadi pertanyaan saya, satu wilayah misalkan ada terdeteksi CS137, jarak yang harus diwaspadai berapa, Pak? Saya harus menjelaskan dari awal. Sistem untuk melindungi masyarakat atau pekerja dari risiko radiasi itu ada 3 prinsip. 1, kalau bisa jangan lama-lama di situ. Kedua, jaga jarak. Ketiga, pakai pelindung atau perisai. Masker cukup kok, Pak? Ya tergantung. Makanya saya berikutnya adalah seberapa aktivitas dari sumber tersebut itu menentukan boleh berapa lamanya kita di situ, berapa jaraknya, dan perlukah kita pakai pelindung. Dalam hal-hal tertentu, misalnya debu, karena itu cesium itu menempelnya debu bukan gas, pakai masker cukup. Tapi tadi pertanyaan jarak itu tergantung seberapa besar radiasi di situ. Tapi saya menyarankan kalau bisa jangan mendekati. Mungkin jarak 2 atau 3 meter pun cukup, tergantung si sumber radiasinya. Dan janganlah lama-lama di situ. Jadi konsepnya jangan sampai radiasi itu mengenai tubuh kita lama, itu kan? Atau radiasi itu kan dia akan makin kita jauh maka dia lemah. Dan 3, kita pakai pelindung. Jadi jawabannya adalah ya sedapat mungkin kita tidak mendekat ke situ. Tertelan, terhirup, atau terkena kulit, apakah mana Pak yang paling berbahaya ketika CS1? Yang paling bahaya itu tertelan. Tertelan? Ya. Ya karena kalau tertelan masuk ke dalam tubuh, kalau di kulit kan kita bisa cuci pakai air, itu kan? Nah kalau tertelan, misalnya ada yang 9 orang kemarin diberitakan, itu kalau cesium sudah masuk ke dalam, ya otomatis kita harus pakai obat namanya Prussian Blue. Prussian atau ada yang orang mana Russian Blue, itu tujuannya dia mengambil cesium, menyerap cesium 137 terus keluar sebagai kotoran. Kalau terhirup gimana Pak? Kenapa? Kalau terhirup? Ya terhirup kan mestinya masuk ke dalam tubuh. Seberapa besar kita tidak tahu. Tapi kalau itu signifikan, otomatis ya dia mual. Tapi kalau saya lihat yang 9 orang itu tidak sampai radiasinya tinggi. Tapi ada yang cerita, tapi dia mual Pak. Mual itu karena dia minum obat Prussian Blue. Efek sampingnya adalah mual, bukan karena radioaktif. Berarti pakai masker pun mungkin cukup Pak? Saya kira cukup. Tapi ya sekali lagi janganlah kita biasakan mendekati ke tempat lokasi begitu ya Pak ya? Ya. Baik, Pak, dari perspektif kebijakan ini Pak, sebenarnya apa celah pengawasan yang membuat kasus pencemaran CS137 ini bisa terjadi Pak sebenarnya Pak? Karena ya memang satu, kita itu lemah dari pengawasan terhadap hal-hal yang mungkin dianggap tidak atau kecil kemungkinan terjadi, seperti masalah nuklir, radiasi. Sering persepsi di lembaga pemerintah itu kan kita tidak punya PLTN dan nuklir resikonya nggak ada. Padahal pengguna cesium 137 kan banyak. Maka mestinya itu dipahami oleh pemangku kepentingan di pemerintah. Kalau itu paham, otomatis dia menciptakan sistem pengawasan. Pengawasan tidak hanya oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir, tapi seluruh misal lingkungan hidup juga mengawasi, BPOM juga mengawasi, kemudian Bea Cukai juga mengawasi. Dengan perspektif yang sama, ada kemungkinan zat radioaktif itu keluar masuk wilayah Indonesia dan mungkin mencemari bahan makanan atau bentuk lainnya. Berarti apakah artinya pemerintah harus memperketat regulasi Pak tentang hal tersebut Pak? Regulasinya itu sudah ada. Apa saja itu kita sudah menuliskan itu. Hanya saja masalah bagaimana menyadarkan diri sendiri di dalam pemerintah. Kalau saya mengatakan, kalau masyarakat itu, kalau pemerintah itu lebih sadar, otomatis masyarakat akan sadar. Jangan dibalik, masyarakat sadar dulu, pemerintah terus ikut sadarkan, tidak. Nah itu seperti KLH selalu seperti situasi panik di Cikande, itu menunjukkan bahwasanya ya memang pemahaman terkait
kontaminasi zat radioaktif itu di sebagian pemangku kepentingan pemerintah kurang. Maksudnya mungkinkah pemerintah perlu untuk datang ke pabrik atau peleburan bahwa ini harus dikawal ketat, kadarnya seberapa, didata masing-masing ada berapa, potensi di setiap daerahnya berapa? Ya, begini, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Bapeten, itu adalah pihak yang berkepentingan memberikan izin penggunaan zat radioaktif. Tetapi pihak yang bisa membuka, menutup, atau memberikan izin operasi kan bukan Bapeten. Bapeten bukan. Jadi dia perlu bekerja sama. Iya ya. Nah itu yang tantangan terbesar. Ya Bapeten hanya ngomong, Pak harus diperketat ini. Tapi kalau dia cuek, pokoknya yang beri izin masalah pabrik ini kan bukan kamu gitu kan. Itu lempar-lemparan Pak. Ya, itu contoh aja. Ya. Jadi itu yang perlu ada koordinasi itu ya. Jangan sampai ada missing link Pak ya. Iya, itu kasus itu sering terjadi itu. Ada limbah radioaktif misalnya, oh ini harus diperketat Pak. Nah, tapi yang memberikan izin operasi pabrik saya kan bukan kamu. Iya. Berarti ini akan berdampak pada sosiologi psikologi masyarakat Pak ya ketika ini lewat gitu lengah gitu ya Pak ya. Ya, tetapi dengan dua pelajaran Batanindah dan Cikande mestinya kita bisa memperkuat apa yang sekarang ini menjadi titik lemah. Lebih baik mencegah daripada kita seperti ini ya memadamkan kebakaran itu bagus. Tapi jauh hari kita harus mulai memperbaiki sistem pengawasan kita untuk mencegah kasus ini berulang. Pak, saya penasaran juga Pak Jarod, ini tentang negeri kita ini tentang tenaga nuklir itu seperti apa Pak sebenarnya Pak? Oh ya, kalau sampai saat ini memang kita tidak punya PLTN, belum punya pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Meskipun pemerintah mencanangkan akan mengoperasikan tahun 2032. 2032, 7 tahun dari sekarang. 7 tahun lagi? Iya, kalau Oktober ya sudah harusnya 6 tahun dari sekarang. Nah, itu hanya rencana ataukah sudah ada? Sudah di-announce oleh pemerintah. Jadi sekarang serius dan kita akan membangun pertama itu mungkin di Pulau Bangka. Ya. Tetapi di luar PLTN penggunaan nuklir itu sudah lama. Betul. Di rumah sakit, di industri. Bahkan kami dulu di Batan ada benih padi, benih kedelai itu produk dari penggunaan teknologi nuklir. Jadi sebenarnya sudah lama kegiatan itu, kecuali PLTN. Yang besar yang PLTN ini. Penggunaan teknologi nuklirnya sudah lama, tapi PLTN-nya belum pernah di... Yang besar itu justru yang PLTN. Nah, lantas dengan begitu, antisipasi atau pemanfaatan, karena ini kan juga ada sisi positifnya juga ya untuk dikembangkan gitu. Seperti apa Pak negara kita Pak melihatnya Pak? Ya, pertama yang paling banyak memanfaatkan itu tadi dunia industri. Ada cesium 137 dipakai di banyak industri kan, ribuan izin. Rumah sakit juga menggunakan nuklir untuk terapi kanker atau diagnosis kanker misalnya. Itu banyak di rumah sakit di Indonesia. Itu dua yang utama. Kemudian yang agak tantangan adalah masalah penggunaan benih dari pertanian. Ini karena tantangannya mungkin antara benih import atau benih dari mana menghadapi kita sebagai kompetitor yang nggak apa-apa biasa aja. Sebenarnya dari sisi itu sudah berjalan bagus. Kalau kita bandingkan banyak negara ASEAN pun Indonesia itu relatif maju dari sisi teknologi. Dari sisi pemanfaatan di bidang industri, di rumah sakit, gitu kan. Hanya yang belum di bidang energi. Apakah perlu kita segera kembangkan di bidang energi tersebut, Pak, dalam hal membangun PLTN, Pak? Ya, saya kira seperti diumumkan oleh pemerintah mengatakan akan mengoperasikan PLTN 2032, itu bentuk sisi positif pemerintah sudah berkomitmen. Yang jadi tantangan adalah belum dilakukan sosialisasi ke masyarakat. Apa yang harus masyarakat tahu, Pak? Iya, harus tahu adalah apa manfaat dan resikonya. Kan teknologi PLTN itu kan ya bermanfaat, tapi kita harus menjelaskan ke masyarakat kalau terjadi ini resikonya apa. Itu cara kita untuk memberikan keyakinan masyarakat. Dan mereka percaya, dan mereka akan mendukung. Jangan sampai dibangun terus kemudian nanti kalau nanti ada kecelakaan kayak Fukushima kayak apa gitu kan. Iya. Gitu. Karena awam kan berpikirnya ke arah situ ya, Pak. Tapi ternyata ini apakah bisa jadi masa depan untuk bisa membangun negeri lebih ini, Pak? Dengan tenaga nuklir, energi.
tantangan terbesar kita kan kita menghadapi emisi karbon. Yes. Ya, kita harus bagaimana caranya supaya suhu permukaan bumi itu tidak sampai 2 derajat, naik 2 derajat Celcius. Seperti hari-hari ini kan panasnya luar biasa kan? Panas sekali. Nah, maka yang diperlukan adalah diantaranya selain renewable energy terbarukan adalah nuklir. Kenapa nuklir? Karena nuklir itu emisi karbonnya rendah, sangat rendah. Itu jadi masa depan dunia itu bergantung pada nuklir dan energi terbarukan. Dan kita potensi ada Pak untuk mewujudkan ada, itu. untuk mewujudkannya ada. Karena bagaimanapun kalau tidak pakai itu, masa depan kita bergantung pada apa? Apakah batu bara terus? Kan tidak. Ya, renewable bagus. Tapi kan ada hal yang mungkin belum bisa dilakukan oleh renewable energy seperti PLTS. Artinya kalau industri itu harus mendapatkan suplai energi yang terus-menerus dan besar. Itu mungkin salah satu potensi paling bagus adalah PLTN. Menarik ini, bicara soal PLTN juga. Kita sampai berkembang ke PLTN nih Pak. Membelok dari Cikarang. Iya, menarik nih. Pak Jarod, terima kasih banyak ya Pak sudah berbagi bersama kami. Semoga nanti kita punya kesempatan lagi untuk berbincang lagi ya Pak ya. Sehat selalu Pak ya. Terima kasih sudah berjamu di sini Pak. Dan demikian pemirsa perbincangan kita. Kita akan kembali lagi untuk membahas beragam hal menarik di program One on One. Jadi Handi pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.